Jamaah sekalian, siapa yang ingin ditunjukkan, kata Rasulullah, diangkat derajat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ala adullukum, siapa yang ingin aku tunjukkan sesuatu amalan yang kemudian Allah mengampuni dosa-dosamu dan diangkat derajatmu oleh Allah? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, tentu kami ingin engkau berikan petunjuk kepada kami suatu amalan yang menyebabkan dosa-dosa kami diampuni oleh Allah dan engkau mengangkat derajat-derajat kami. Ini mulia sekali. Tidaklah sebuah pembicaraan dan tidaklah kabar yang keluar dari lisan mulia Rasulullah kecuali kabar kebaikan, kecuali motivasi untuk menyempurnakan amal, kecuali sesuatu yang memberikan manfaat, baik kehidupan yang dekat dunia maupun kehidupan abadi untuk bekal akhirat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kami ingin kau tunjukkan amalan yang menyebabkan dosa-dosa kami diampuni Allah. Yang kedua, memperbanyak perjalanan langkah ke masjid. Masya Allah. Bapak ibu yang rumahnya jauh dari masjid tapi sudah rajin ke masjid, jangan berniat untuk pindah rumah dekat masjid. Tetaplah di jarak yang jauh itu. Masya Allah. Di jarak yang jauh itu. Karena Allah mencintai itu perjalanan. Langkah ke masjid itu. Jadi perjalanan ke masjid-masjid untuk menyambung silaturahim. Besok ke masjid ini, lusa ke masjid yang sebelah sana, berikutnya ke masjid yang sebelah sono lagi. Jadi menyambungkan silaturahim itu juga bagus. Dan itu akan kembali kepada pilihan mana yang kita cocok, yang srek, itu juga pilihan-pilihan, silakan. Tapi tidak boleh memutuskan dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Jadi indah agama itu. Perbedaan pendapat boleh, yang tidak boleh perselisihan hati. Berbeda pendapat silahkan, yang tidak boleh terjadi pertengkaran, permusuhan karena perbedaan. Itu yang diharamkan. Jenengan kenapa senang di sini karena cocok? Silahkan. Kenapa tidak ke masjid sana? Ada ketidakcocokan. Silahkan, gak apa-apa memilih. Tapi jangan memutuskan silaturahim. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, jangan sampai bermusuhan. Jangan sampai putus silaturahim dengan kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama mukmin itu saudara saklawase. Sesama mukmin saudara saklawase. Ya. Selama sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat ini sama, dia saudara saklawase. Partai boleh berbeda. Organisasi boleh berbeda. Amalan boleh berbeda. Tetapi selama ini dua kalimat syahadat adalah saudara saklawase. Ini kelapangan hati kaum mukminin. Harus dijaga. Itu yang kedua, memperbanyak perjalanan ke masjid. Yang ketiga, wantidharus salati ba'da shalah. Yaitu orang yang sholat lalu masih menunggu di tempatnya untuk menunaikan sholat berikutnya. Jadi tadi datang ke masjid, tahiyatul masjid, masih menunggu datangnya waktu subuh. Walaupun dia masih melaksanakan 2 rakaat sholat, bahkan tidak sholat, tapi duduk masih menunggu datang waktu sholat berikutnya. Lalu dia melaksanakan sholat berjamaah subuh, masih duduk juga di tempat duduknya untuk menunggu sholat isyraq berikutnya. Kata Rasulullah, selama duduk itu maka dihitung sholat. Bahkan selama duduk menunggu sholat itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam riwayat Ahmad dikatakan, kullu khutwatin yahtuha ila as-salah yuktabu lahu
biha hasanatun wa yumha anhu biha sayyi'atun. Setiap langkah menuju tempat sholat ke masjid akan dicatat sebagai amal kebaikan dan dihapus dosa-dosa. Pak Ustadz, saya kan tidak jalan kaki ke masjid, pakai motor, pakai mobil. Bagaimana itu? Sama itu perjalanan ke masjid. Mau jalan kaki karena jaraknya dekat, alhamdulillah. Mau jauh jalan kaki, alhamdulillah. Mau berkendaraan karena jauh, alhamdulillah. Dekat berkendaraan, alhamdulillah. Sama dihitung perjalanan itu. Bukan karena langkah kakinya, tapi karena melajunya nyampe di masjid. Masya Allah, sama dinilai oleh Allah. Karena semua ada pengorbanannya. Orang berjalan kaki ada pengorbanannya. Orang menggunakan kendaraan ada perjalanannya. Bahkan dalam hadis yang sahih yang lain, kalau engkau ingin tahu siapa tanda orang munafik, siapa tanda orang munafik? Kata Rasulullah, mereka yang tidak melaksanakan sholat isya berjamaah, dan mereka yang tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak berjamaah subuh di masjid, tidak berjamaah isya di masjid, itu tanda orang munafik. Dalil ini jamaah bukan untuk tunjuk-tunjuk orang. Dalil ini nasihat untuk diri kita masing-masing. Itu penggunaannya ilmu. Jadi penggunaan ilmu itu harus menjadikan hati bersih. Jangan tunjuk-tunjuk orang. Ada tetangga nggak pernah ke masjid salat berjamaah isya subuh, kita katakan, dasar munafik lu. Bukan itu. Itu kotor hati karena salah menanamkan. Dalil itu untuk berkaca untuk diri kita. Ketika diri kita ini, kenapa saya tidak mau jamaah isya ke masjid? Kenapa saya tidak mau jamaah salat subuh ke masjid? Ini jangan-jangan sudah munafik ini. Nasihat untuk diri. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka Nabi sekali lagi, perjalanan ke masjid menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat. Kenapa? Dia menjadi pemisah dirinya dari sifat munafik kepada mukmin. Ya Allah ya Rabbana. Luar biasa. Sampai dikatakan, jika engkau tahu bahwa di balik salat isya berjamaah di masjid, di balik keutamaan salat subuh berjamaah di masjid, ada nilai yang besar yang Allah berikan, yang Allah hadiahkan. Tentu setiap orang akan lari, berlomba untuk bisa datang lebih awal ke masjid. Bahkan orang-orang yang kena stroke, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit tidak bisa berjalan, dia akan merangkak, dia akan datang walaupun merayap. Mungkin dia akan, zaman sekarang ini gampang, akan memesan Grab, akan memesan Gojek, akan memesan taksi, akan memesan tetangganya, agar mereka menggotongnya. Tolong bantu saya, antarkan ke masjid, akan saya bayar berapapun biayanya. Akan dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Rugi besar ketika tidak sanggup berjalan, tidak sanggup nyampe sholat isya, sholat subuh berjamaah di masjid. Barangkali ini pelajaran bagi takmir, nggak usah besar-besar lah. Di balik sejadah karpet ini diacak lah, ada 100 ribuan di baliknya itu, diacak. Nanti habis sholat diumumkan, jamaah, alhamdulillah rezeki berkah, silahkan dibuka di balik karpetnya. Besok itu akan siapa duluan? Mungkin sebelum sholat akan ngintip-ngintip dulu. Yang mana nih? Ya Allah, itu cuma 100 ribu Pak. Bahkan Nabi mengatakan orang yang lumpuh, orang yang stroke, yang tidak bisa jalan akan merayap, merangkak. Insya Allah. Sampai kemudian malaikat, Allah dan malaikat berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal.
Dalam riwayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala supupil ula. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Imam An-Nawawi menghasankan hadis ini. Sementara Abu Daud mensahihkannya. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Jadi jamaah itu kalau datang ke masjid memilih shaf yang pertama itu mendapatkan doa, mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat. Pak Ustadz, saya sudah bergegas ingin di shaf yang pertama, tapi sudah penuh. Makanya ada masjid itu Pak mendesain Pak. Masjid itu lebar, bukan memanjang, melebar. Jadi shafnya itu panjang kayak Al-Falah begitu ya. Al-Falah itu kan panjang, tapi ke belakangnya sedikit. Supaya memperbanyak shaf yang pertama, kira-kira begitu. Walaupun alasan nggak punya tempat ya memang, gitu ya. Atau didesain masjidnya dibikin tingkat ke atas agar shaf awalnya banyak. Ya Allah, ya Rabbana. Supaya mendapatkan shaf yang pertama. Kenapa? Ada doa, ada sholawat dari Allah dan malaikat. Jadi orang-orang yang datang lebih awal memungkinkan mendapatkan kesempatan itu. Tapi Pak Ustadz, saya kan juga sudah bergegas ingin di shaf yang pertama, tapi sudah penuh shaf pertamanya, di shaf kedua. Di shaf kedua. Karena engkau sudah punya niat untuk mendapatkan shaf pertama, tapi sudah penuh kenyataannya, di shaf kedua. Insya Allah mendapatkan berkah. Begitu seterusnya. Ada yang protes ibu-ibu. Karena apa? Ibu-ibu itu shaf yang terbaik paling belakang. Lalu tidak mendapatkan shaf pertama. Bagaimana? Allah akan menghitung dari semangatnya datang yang pertama kali. Walaupun menempatkan yang di belakang. Jadi bukan berarti kemudian menghilangkan. Karena ibu-ibu terbaik shafnya di paling belakang, maka tidak mendapatkan sama. Jadi ada pemahaman mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik untuk ibu-ibu seperti apa, sebagaimana pemahaman shaf bapak-bapak di shaf yang pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk di pintu salat. Maka salat itu adalah kemuliaan. Amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan yang pertama kali akan ditanya adalah tentang salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat yang pertama kali dihitung, ditimbang, ditanya oleh Allah. Fa in saluhat sairu amali. Kalau salatnya cakep, kalau salatnya bagus, maka akan menjadikan amalan yang lain menjadi bagus. Wa in fasada sairu amali. Kalau salatnya tidak bagus, salatnya buruk, maka tidak akan berdampak baik bagi yang lainnya. Hadirin, maka salat yang ditunaikan, salat yang ditegakkan oleh kaum muslimin akan mendidik hati kita, akan menjadikan karakter kita lebih baik, akan mendorong sikap kita lebih disiplin, sikap kita menjadi lebih bertanggung jawab. Itulah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu menjadi benteng bagi orang mukmin, sehingga menyelamatkan dia dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Kokoh, menjadi kokoh, benteng. Ya Allah, maka salat itu adalah jarak terdekat seorang hamba dengan Allah. Salat itu adalah momentum dialog, momentum audiensi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika salat itu. Baik saat berdirinya, baik saat rukuknya, baik ketika sujudnya, baik ketika duduknya, semua posisi ada jarak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika sujud, fa'atsiru doa, perbanyak berdoa. Alhamdulillah, salat berjamaah mendidik bapak ibu lebih disiplin. Sapa sing wani mendahului imam ayo ketika berjamaah. Sapa sing arep cepet-cepetan mendahului imam. Tapi sesungguhnya dari salat berjamaah disiplin itu sungguh indah.
bila ketika sholat sendiri itu minimal seperti kita sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kok esok suwe, bisa lama. Kalau sendiri kok esok ngebut, esok cepet-cepet. Justru ketika sholat jamaah itulah mendidik kita disiplin. Kenapa? Karena berbagai riwayat Rasulullah, justru Nabi itu sholatnya lebih lama ketika sholat sendiri. Ketika sholat sendiri itulah sujudnya lama, berdirinya panjang. Karena ayat yang dibaca juga panjang. Kita ini kan kalau berjamaah panjang-panjang suratnya. Kalau sendiri kulhu sama ina atau ina. Coba kalau ada surat lebih pendek lagi. Wah itu menjadi paling idola itu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya, Pak, Bu, kalau sholat sendiri itu apa surat ini baca? Ya kulhu ina atau ina aja Pak Ustaz. Karena itu yang paling hafal. Ya Allah. Belum lagi kesabaran. Sholat berjamaah malah tidak sabar Pak. Alhamdulillah imam-imam di sini kan bagus-bagus fasih-fasih bacaannya. Alhamdulillah. Coba kalau di kampung nggak mesti bagus Pak. Makmum ya terima jadi, pokoknya sabar. Api ele terimaan. Kamu terima aja apa adanya lah. Makmum cerewet banget. Imam itu mikir surat paneng itu. Jojo jangan sampai keliru ini baca-baca ayat, baca surat. Kadang-kadang lagi berdiri bingung. Ini sudah rokat berapa? Tambah stres itu. Makmum tinggal terima aja, ikut aja. Salah uskarpe imam salah, melok salah. Tanggungan imam semua. Ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kesabaran itu, makanya Imam Asy-Syafi'i itu mensyaratkan sholat itu tumakninah. Tumakninah itu tenang. Tumakninah tidak tergesa-gesa. Panjenengan kalau sudah takbir, Allahu Akbar, menengsek. Diam sejenak. Itu namanya tumakninah. Kan kita sudah hafal Allahu Akbar, habis itu istiftah atau doa iftitah. Tapi jangan otomatis. Jangan matic lah. Sekarang banyak kendaraan matic, sholat melomatic bisa. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Allahu Akbar kabiro. Jadi matic, begitu selesai langsung nyetel sendiri. Berhenti sejenak. Allahu Akbar, diam dulu beberapa detik, 3 detik lah. Tek, tek, tek. Allahu Akbar kabira. Allahumma ba'id baini. Ada tumakninah. Supaya apa? Menenangkan hati. Meluruskan tujuan. Memurnikan niat. Menselaraskan doa yang dibaca itu. Begitupun ketika Nabi ketika membaca surat selesai, itu diam sejenak baru rukuk. Allahu Akbar rukuk, begitu rukuk diam sejenak ketika rukuk baru bertasbih. Jangan metik lah, jangan metik. Manual saja, manual. Ya Allah. Sekarang ini sholat banyak metik Pak. Sama zikir juga metik semua. Sampai metiknya kesadarannya hilang. Zikirnya jalan tapi hatinya nggak kemana, nggak tahu. Jadi manual saja, biar sadar. Oh perseneling 1, oh naik perseneling 2. Jadi sadar apa yang dikerjakan dengan apa yang dimotifkan dalam diri kita, nyadar. Insyaallah. Allahu Akbar ruku, diam sejenak, baru bertasbih. Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Bahkan ada doa yang justru mensadarkan kita. Ketika ruku Allahu Akbar, Allahumma inni laka raka'tu wa bika amantu wa bika amantu wa alaik wa bika aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami. Ketika ruku itu Allahu Akbar, Allahumma inni laka raka'tu, ya Allah inilah rukuku untukmu. Berbisik ke Allah, ya Allah aku ini ruku untukmu. Dan aku beriman karenamu. Aku pasrah menjadi seorang muslim, pasrah ya Allah karenamu. Kemudian aku tundukkan pendengaranku, aku tundukkan mataku, aku tundukkan darahku, aku tundukkan tulang belulangku, aku tundukkan syaraf-syarafku untuk menunduk di hadapanmu. Itu ketika ruku. Jadi kita disadarkan ketika salat.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, selebih waktu kita berikan kesempatan interaktif. Mungkin jamaah ada yang mau sharing, disilahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi sholat itu tidak fokus doa terijabah paling mustajabah sujud, tidak. Ketika berdiri itu mustajabah, ketika ruku mustajabah, seluruh gerakan sholat, seluruh posisi sholat adalah mustajabah. Nabi Zakaria dikabulkan doanya ketika berdiri, bukan ketika sujud. Ketika berdiri. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria itu umurnya 100 tahun lebih. Ya, maaf, spermanya sudah tidak subur, istrinya mandul. Ya, istrinya mandul, sudah sepuh. Sudah lemah semua dua-duanya, tapi doanya, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Allah Tuhanku, berikan kami anak yang baik di sisimu ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Engkau yang maha mendengar hamba yang berdoa. Engkau yang mendengar siapapun yang berdoa. Nabi Zakaria itu meminta anak kepada Allah pada situasi kondisi secara akal, secara medis tidak mungkin. Jadi berdoa yang tidak mungkin. Tapi dia yakin, innaka sami'ud du'a. Engkau ya Allah maha mendengar orang yang berdoa, yakin. Dan keyakinan itu menyebabkan Allah menjawab doanya melalui malaikat Jibril. Berita gembira disampaikan kepada Nabi Zakaria. Ternyata Nabi Zakaria sedang berdiri dalam sholatnya. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria sedang berdiri, sholatnya berada di mihrabnya. Disampaikan kabar, Innallaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah memberikan kabar kepadamu wahai Nabi Zakaria akan memberikan seorang putra namanya Yahya. Langsung diberi nama Yahya. Jadi berdoa itu seperti itu, tantangan. Jadi Nabi Zakaria memberikan contoh doa ajaib. Doa yang tidak masuk akal tetap meminta kepada Allah dengan keyakinan dan Allah membalas, menjawab doanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa minta yang ajaib. Ya. Minta yang ajaib. Kita doanya biasa ya, minta sehat, minta rezeki gitu ya. Enggak usah banyak-banyak. Padahal Allah menantang. Aku kaya, aku kuasa, aku hebat. Jadi Allah ajaib. Minta yang ajaib. Nah, kalau kita punya keyakinan insya Allah. Sebagaimana doa nabi-nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, terutama memang doa ketika sujud, aksiru doa, perbanyak berdoa. Diupayakan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak yang datang ke masjid, diutamakan berjamaah kalau sholat. Sholat dengan berjamaah pada sholat-sholat fardu. Tidak dianjurkan sholat tahajud berjamaah, tidak dianjurkan, walaupun boleh. Sholat sunnah yang lain tidak dianjurkan berjamaah kecuali sholat id, sholat gerhana, itu dianjurkan berjamaah. Tapi sholat-sholat sunnah yang lain tidak dianjurkan berjamaah, apalagi sholat tahajud. Sholat tahajud itu justru sholat perseorangan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat perseorangan sebenarnya, tapi di dalam rangka memberi motivasi kepada jamaah, kepada keluarga dengan berjamaah sholat-sholat sunnah dibolehkan, tapi jangan jadi kebiasaan. Gitu. Baik jamaah, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan karena pentingnya sholat berjamaah, tiap masuk ke masjid dianjurkan berjamaah. Misalkan datang ke masjid di waktu zuhur, datangnya jam 2. Kita melihat ada orang sedang sholat. Tidak perlu tahu dia sedang sholat apa. Jadi mumpung ada orang yang sedang sholat, sebaiknya ikut saja berjamaah. Nyambung jamaah.
Di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, jadi kita berjamaah itu makmum tidak perlu mengetahui dia sholat apa. Pokoknya dia sholat, ada orang sholat, ya udah, saya belum zuhur, bermakmum saja. Boleh menepuk, boleh tidak. Yang penting dia tahu, kita ikuti. Kalaupun menepuk, perlahan, jangan ngagetkan. Nepuk sampai begini dia. Nah, kasihan, bisa membatalkan sholat itu. Jadi tepuknya sampai dia kaget gini. Mungkin sholatnya juga melamun barangkali. Pas keliling-keliling ada yang nepuk, kaget dia. Tidak perlu dikagetkan. Kalau mau, atau dengan kita gelar sejadah, atau dengan kita mengeraskan takbirnya, Allahu Akbar. Dia tahu, oh saya diikuti. Lalu panjenengan ternyata sholat sunnah. Kok diikuti? Jangan terus malah tancap gas. Karena diikuti, dimakmumin malah kenceng. Allah Akbar, Allah, malah kenceng. Karena dia tahu, saya kan sholat sunnah, jangan diikuti. Tidak perlu begitu. Atau jangan mengangkat tangan, begini memberi isyarat. Atau jangan ngasih isyarat gini. Jangan maksudnya gitu. Tidak perlu. Malah panjenengan seyogianya mengikhlaskan diri, memberikan ruang untuk si makmum tadi, panjenengan takbirnya keraskan. Allahu Akbar, padahal sholat sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar ruku. Seperti itu. Itu afdal. Bahkan di dalam beberapa kitab menyadur daripada hadis Rasulullah SAW, sholat fardu itu boleh 2 kali. Boleh 2 kali. Bahkan Nabi ketika ada mau sholat berjamaah, ada sahabat malah duduk. Kata Nabi, ayo sholat berjamaah. Saya sudah di rumah ya Rasulullah. Ayo sholat lagi. Boleh. Atau panjenengan tadi sudah sholat sendirian. Begitu selesai sholat ternyata ada najis. Atau merasa sholatnya kurang sempurna tadi. Boleh diulangi lagi. Hadisnya adalah pada kasus Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Lalu Mu'adz pulang ke rumahnya. Dan di rumahnya mengimami sholat keluarganya. Itu. Dan Nabi tahu itu, Nabi membiarkannya. Itu disebut dengan takrir, persetujuan Nabi. Misalkan ada takmir mau pada pulang nih, udah kosong. Lalu ada jamaah sendirian masuk. Itu boleh takmir memberikan kesempatan. Belum sholat zuhur, belum. Ayo saya imami. Padahal sudah sholat zuhur tadi. Itu boleh. Boleh. Kebolehannya sekali saja. Tidak boleh sampai 2 kali, 3 kali. Wah, dapat pahala banyak ini. Mau nemenin orang-orang yang sholat. Terus nunggu, sholat lagi nunggu. Nah, 1 kali aja. Itu boleh Pak, boleh. Jadi boleh. Jadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Mu'adz bin Jabal, anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ya'ti qaumahu fa yusalliya bihimus shalah. Riwayat Bukhari Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian ketika kita ruku, kita sujud, kita kan umumnya berdoa selain tasbih ketika sujud itu berdoa. Padahal berdoa itu juga boleh usai tasbih ruku berdoa. Karena doa itu ruku pun ada doa. Allahumma inni rakaat itu doa. Berdoa. Silahkan Pak. Baik, sudah salam, kemudian baru ingat kurang 1 rakaat. Berdiri lagi, walaupun sudah ngomong. Misalkan habis sholat, assalamualaikum, kata anaknya berjamaah nih, kurang 1 ya. Langsung berdiri lagi, Allahu Akbar. Berdiri semua, Allahu Akbar. Menyelesaikan tambah 1 rakaat. Nah sebelum salam, duduk tasyahud akhir, tasyahud dulu sampai selesai. Sebelum salam, Allahu Akbar sujud sahwi. Allahu Akbar sujud sahwi, duduk istirahat, sujud lagi, doa sujud lagi, duduk tasyahud akhir, mengucapkan salam.
Ternyata nambah 1 rakaat, keburu salam, lupa juga sujud sahwinya. Jadi kebangetan ini ya. Jadi, ya sudah langsung Allahu Akbar sujud sahwi. Demikian Pak ya. Jadi mudah saja, mudah. Walaupun sudah omong-omongannya tidak terlalu banyak lah. Kalau sudah ngobrol ngopi ya sudahlah gitu kan. Allah Maha tahu, minta ampun. Jadi sebenarnya kalau orang banyak lupa itu sujudnya kurang mantap. Jadi orang yang gampang lupaan tandanya sholatnya kurang mantap. Terutama sujudnya kurang mantap. Makanya ketika lupa jawabannya sujud. Jawabannya sujud. Jadi kalau orang tua sudah mulai pada lupaan, ya, kok lupa naruh kunci di mana ya? Kemarin lupa, sekarang lupa lagi. Naruh HP di mana ya? Kemudian silent ya, di silent, susah nyarinya di silent. Getar juga nggak digetar. Wah, dihubungi mana gitu. Nah, berarti sholatnya diperbaiki, sujudnya diperlama. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Demikian Pak. Innamal imam liyu'tamma bih. Imam untuk diikuti. Maka apa yang dikerjakan imam, maka ikuti. Fasna kama yasna'il imam ala halid. Kerjakan, lakukan apa yang imam kerjakan. Jadi makmum jangan membuat program sendiri. Gitu ya. Pak Ustadz kan saya senang doa nih sujud akhir. Imamnya sudah Allahu Akbar duduk tasyahud. Jangan lama-lama, bisa batal salat jamaahnya. Kan sebagian ulama mengatakan bukan hanya batal jamaahnya, salatnya batal. Termasuk 3 kriteria mendahului imam itu tidak boleh. Mendahului imam ini 3 kategori. Pertama, memang mendahului. Imamnya belum ruku, sudah ruku duluan. Imamnya belum bangkit, sudah bangkit duluan. Itu mendahului. Yang kedua, kategori mendahului, membarengi, membersamai. Allahu Akbar bareng. Allahu Akbar ruku bareng. Sami Allah bareng. Allahu Akbar sujud bareng. Ini termasuk kategori mendahului. Yang ketiga, terlambat banget. Jadi harusnya kan sesuai Nabi, idza kabbaral imam hatta yakbira fakabiru. Idza sajadal imam hatta yasjuda fasjudu. Ketika imam sujud, Allahu Akbar, sudah tepat sujudnya, pas judu baru kamu ikut sujud. Jangan ngejar-ngejar imam. Imam merasa dikejar-kejar, makmumnya ngejar-ngejar doa. Jadi enggak tenang imam itu. Makmumnya ngajak kenceng ya. Gitu. Nah, ketika imam duduk, Allahu Akbar, sudah tepat duduknya, baru ikut Allahu Akbar. Allahu Akbar, sudah pas, baru makmum Allahu Akbar. Kan banyak imamnya masih Allah, makmumnya sudah nggak pernah ngejar Allah. Dalilnya, idza kabbaral imam hatta yakbira. Apabila imam bertakbir, setelah betul-betul sudah bertakbirnya, fakabiru, maka makmum bertakbir. Jadi itu ukurannya. Kalau imam dari sujud Allahu Akbar duduk tasyahud akhir, kira-kira duduknya sudah sempurna, maka makmum wajib Allahu Akbar. Jangan nambah lama, bisa membatalkan berjamaahnya. Bahkan dalam keterangan ulama yang lain, bukan hanya sholat berjamaah batal, sholatnya batal. Kalau ingin lama-lama berdoa, sholat sendiri ketika sholat-sholat sunnah. Syukur-syukur imamnya dibisikin, "Mam, nanti sujud akhir sing suwe yo." Ya wis setuju, wani piro. Soalnya ada makmum yang lain kalau sujud lama-lama pening, kasihan, apalagi sudah usia senior-senior. Gitu kan? Jadi juga memang adabnya sholat berjamaah itu enggak lama-lama. Cuma juga ukurannya enggak lama-lama itu jangan ukuran sekarang. Di zaman Nabi itu ukuran gak lama-lama itu ukuran zaman Nabi. Kita membaca hadis Nabi. Rasulullah itu kalau sholat qobliyah subuh itu cepat. Sampai dikatakan jangan-jangan gak baca Fatihah. Jangan-jangan gak baca surat. Qobliyah subuh itu saking cepatnya. Jangan diukurnya ukuran sekarang. Kita ngukurnya sekarang. Ngukurnya zaman Nabi.
zaman Nabi itu bacaan yang dibaca Rasulullah itu panjang-panjang. Maksudnya cepet-cepet Nabi itu, Nabi baca setelah Fatihah rakaat pertama itu Qul ya ayyuhal kafirun, itu pendek. Terus Qul huwallahu ahad rakaat kedua, itu pendek. Biasanya anaba kayak tadi. Gitu loh Pak. Jangan diukur sekarang. Jadi kalau anaba sholat subuh tadi, zaman Nabi itu masih pendek. Masih pendek. Sebab subuhnya Nabi itu Al-Baqarah Pak. Wah ini Al-Baqarah. Sak juz lebih itu. 2 juz, 3 juz malah. Al-Baqarah itu. Al-Baqarah Pak. Ngitungnya zaman Nabi perhitungannya. Demikian Pak. Jadi kalau berjamaah ikut imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar duduk. Jangan sujud, Allahu Akbar, sujud. Itu. Jangan. Demikian. Ada lagi? Monggo tadi? Mana dulu? Monggo Pak. Silahkan. Baik. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Memang di kalangan Nahdiyin tidak seluruhnya terlalu respect terhadap merapatkan shaf. Bagi mereka berdekatan itu sudah rapat. Bagi mereka pemahamannya. Sementara bagi yang lain dengan menempelkan. Yalziku mankibahu biman kibi sahibihi wa qadamahu bi qadami sahibihi, riwayat Bukhari, menempelkan. Tapi memang dalam hadisnya bunyinya akana ahaduhuma. Jadi kami melihat salah satu di antara mereka menempelkan. Jadi tidak seluruhnya. Jadi ketika menafsirkan hadis itu di kalangan Nahdiyin saya sebut karena sudah pelaksanaan umumnya di kampung dan sebagainya, tidak merapatkan seluruhnya karena bunyi hadis nabinya itu tidak seluruhnya. Ada di antara makmum di kalangan kami, mereka merapatkan, menempelkan bahunya, kakinya dengan yang lain. Artinya yang lain juga tidak. Artinya tidak memaksakan harus nempel banget. Yang paling penting makna dari merapatkan itu sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Apa itu? Jangan sampai di dalam hatinya kaum muslimin orang yang sholat, satu jamaah dengan jamaah di sebelahnya ada permusuhan hati. Jadi jangan ada permusuhan hati. Apa artinya? Orang yang bermusuhan suruh jejer deket tuh mesti nggak mau. Sita Rono geser Rono dia. Suruh barengnya nggak mau dia. Kenapa? Ada perselisihan hati. Itu yang penting itu. Jadi ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Jadi untuk merapatkan shaf yang dimaksud adalah menghilangkan rasa permusuhan, kedengkian dalam hati mereka. Jadi orang itu kalau ada dengki, sudah jajar, suruh jajar gak mau. Jajar itu, jangankan rapat, jajar gak mau. Tapi ketika jajar sudah dalam hati tidak ada masalah, itu sudah termasuk merapatkan shaf. Itu bagi pendapat yang lain. Adapun yang berusaha untuk lebih rapat lagi, selama tidak saling menginjak ya, itu rapat dengan lunak, itu insya Allah juga ada keutamaan tersendiri. Karena hadisnya juga rusu sufufakum. Ini perintah. Rusu sufufakum. Rapatkan shafnya. Memang makna merapatkan itu apakah ditempelkan atau dalam makna yang lain yaitu berdekatan. Demikian Pak. Jadi seperti itu. Insya Allah mendapatkan keutamaan. Yang terpenting rapatnya barisan hati. Tidak ada perselisihan, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan. Walaupun rapat, tapi hatinya masih bermusuhan, itu tidak masuk kata merapatkan. Kata yang dimaksud adalah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, hatinya makin bersih. Demikian. Monggo tadi Bapak. Kecepatan gerakan imam itu sebenarnya dihitung dari tomak ninah atau tidak. Tomak ninah itu dihitung bukan dari bacaan yang harus dibaca. Tapi ketika duduk minimal di dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain bahwa ada jenak, ada diam sejenak. Sekedar mengucapkan subhanallah. Subhanallah.
Jadi ketika ruku subhanallah, sami Allah subhanallah, Allahu akbar subhanallah. Kalau itu menjadi imam rawatib, maka menjadi diskusi ulang untuk bisa menyesuaikan dengan yang lain. Tapi kalau kita artinya gini, ketika si makmum mampu mengikuti dengan kadar minimal subhanallah tadi, ikuti. Karena sudah kadung kontrak bermakmum. Karena makmum wajib mengikuti imam. Tapi kalau gerakan imam itu tidak ada tomak ninahnya, ya makmum bisa muparokoh. Niat memutuskan bermakmum. Sholat sendiri. Itu. Jadi kalau masih bisa diikuti, yang penting, karena kan ruku, sujud, tidak itu tidak diharuskan doa. Toh. Yang dituntut oleh Allah itu tomak ninah. Allahu akbar. Gerak fisiknya. Sami Allah gimana? Gerak fisiknya. Allahu akbar. Gerak fisiknya. Bukan subhanallah. Tidak. Itu sunnah. Yang dituntut gerak fisik. Sholat. Makanya sholat itu rokaat. Sholat itu rokaat. Kecuali bacaannya itu yang Al-Fatihah. Kemudian tasyahud, salawat. Itu yang rukun, yang wajib. Yang lainnya sunnah. Cuma kemudian dikompilasi bagaimana sholat menjadi indah. Sujudnya, gerakannya yang sempurna. Ketika kesempurnaan lebih damai, diisi dengan zikir, tasbih dan doa. Tapi ketika jenengan bermakmum, sudah kadung bermakmum kan, jadi makmum niat wajib mengikuti imam. Selama imam itu gerakannya masih bisa diikuti, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, masih diikuti, ikuti. Fatihah, ya secepatnya Fatihah diikuti. Tapi kalau ternyata Fatihah untuk sekedar subhanallah saja tidak sanggup, berarti ya sudah mundur, muparokoh, niatnya mundur, memutuskan dari bermakmum. Nah, mungkin untuk ukuran sini sholat taraweh 23 rakaat 7,5 menit, nah, bisa muparokoh semua. Lagian juga capek Pak. Gerakannya nggak sempurna juga, itu belum tumanina. Ukuran kita, ukuran mereka itu bisa tumanina, Pak, beda-beda kadarnya. Jadi kadang-kadang kita mengukur itu menurut siapa dulu gitu kan. Ya itu ya udahlah, makomnya sana masih seperti itu, mungkin kita sudah berbeda. Gitu. Harapan kita punya saran bisa lebih baik, tapi tidak boleh menyalahkan juga. Karena mereka seperti itu. Seperti di pesantren yang hifdzil Quran, penghafal Quran, bacaannya cepat Pak. Cepat bacaannya Pak. Mungkin orang yang biasa baca tartil, iki tartil apa enggak gitu kan. Karena cepat bacaannya. Karena mereka harus menghatamkan Quran di dalam sholat. Demikian Pak. Cukup nggih? Ada lagi mungkin? Silakan. Baik. Jadi memang kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam segala situasi. Jadi dalilnya dalil umum. Bukan dalil khusus untuk sholat. Dalil umum. Ketika mau melakukan sesuatu berdoa. Ketika mau melakukan sesuatu yang baik memohon perlindungan kepada Allah. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau akan membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Al-Qur'an dimaknai aktivitas kebaikan. Orang mau membaca Al-Qur'an, baca ta'awudz. Di dalam sholat ada Al-Qur'an. Aktivitas kebaikan. Jadi orang mau sholat membaca ta'awudz. Isti'ajah, doa-doa surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan ada doa Nabi, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Sebagian ulama mengatakan doa itu adalah doanya termasuk dhaif, lemah. Tapi ada ulama mengatakan doa yang lemah untuk berdoa itu enggak apa-apa. Apalagi kita ini lemah semua berdoanya tanpa hadis. Bapak-bapak ini kan doa menurut keinginan ketek masing-masing toh. Kalau berdoa minta apa gitu, karena bahasa Arab ndak hafal, doa Nabi ndak hafal, pakai bahasa sendiri toh. Itu kan nggak ada hadisnya toh. Selemah-lemahnya doa hadis ya masih bagus Pak. Itu maksudnya gitu. Jadi memohon perlindungan pada Allah.
Walaupun kalau ditanya, apakah ada hadisnya secara khusus memohon perlindungan sebelum salat? Mungkin ada, mungkin tidak, Allah alam. Yang ahli hadis, saya tidak ahli hadis, tapi secara umum tidak dilarang berdoa seperti itu. Demikian, Pak. Monggo, silakan. Baik. Salat berjamaah untuk kekinian karena ingin tomakninah. Ya, salat itu kalau makmum secara sir itu sekedar untuk didengar oleh diri sendiri supaya tidak melamun. Jadi jangan terlalu keras karena bisa mengganggu di sebelahnya. Itu kesemburnya begitu. Tapi kalau melihat situasi kondisi jamaah makmum di zaman sahabat Rasulullah, mereka keras-keras. Keras-keras, Pak. Makmum satu dengan yang lain itu rame. Kok bisa begitu? Nabi dengar. Nabi jadi imam. Tapi dengar makmum ada doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi Nabi selesai sholat itu membalik. Siapa tadi yang aku dengar baca doa iftitahnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, siapa? Berarti Nabi dengar ketika jadi imam. Kalau Nabi dengar berarti bacaan makmumnya keras. Tapi mungkin makmumnya itu memperhatikan masing-masing dirinya sendiri. Kita ini menjadi tidak tenang karena suka memperhatikan amalan orang lain. Ya, merasa terganggu. Kenapa? Karena melihat orang, bukan melihat diri. Makanya ibadah kita ini kan masih ibadah menyendiri. Baru bisa tenang kalau sendirian. Baru bisa khusyuk kalau podo adem kabeh, gitu ta? Tapi makomnya zaman Nabi itu sudah makom bersendiri. Makom bersendiri. Walaupun rame lingkungannya, dia bisa menemukan Allah dengan kesendirian. Makom bersendiri, bukan makom menyendiri. Nabi pada periode sebelum menjadi Rasul, itu makom menyendiri di Gua Hiro. Bagaimana mampu menemukan dengan Allah dalam kesendiriannya dengan Allah. Tapi ketika Nabi fase kerasulan keluar dari Gua Hiro, makom bersendiri. Walaupun Nabi sholat harus disiram dengan kotoran, dengan najis, dilempari karena menemukan bersendiri dengan Allah. Nabi tidak marah. Nabi mampu menemukan, dia belum menemukan jalan hidayah, belum punya cahaya kebenaran. Jika sekiranya punya cahaya kebenaran, tentu tidak melakukan seperti itu. Nah, mungkin makomnya sahabat tuh walaupun bacaannya keras-keras, mereka merasa tidak mengganggu karena fokusnya kepada dirinya masing-masing. Nah, cuma mungkin makomnya kita ini masih makomnya harus sepi, harus wangi, harus sejuk baru bisa khusyuk, tidak rame baru bisa khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ya kita tetap saling menjaga, gitu ya. Cukup dengan didengar oleh diri sendiri saja, tidak mengganggu yang lain. Tapi zaman Nabi bertanya, siapa tadi di belakangku yang baca iftitahnya Allah Akbar kabira? Kata sahabat, saya ya Rasulullah. Ternyata Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Kata Nabi, doamu tadi menggegerkan bumi Allah ini. Sebab dengan doamu, gara-gara doamu, 12 malaikat langit turun untuk mengangkat doa-doa kita. Dinaikkan ke Allah. Maka sejak itu, kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah yang itu. Makanya orang Nahdiyin, doa iftitahnya Allah Akbar kabira. Itu ada hadis itu. Tapi yang lain pun punya keutamaan. Doa iftitah yang lain, Allahumma ba'id, dan seterusnya. Punya masing-masing punya keutamaan. Demikian. Masih ada monggo? Kalau sudah, kita tutup dengan doa. Barakallahu lana wa lakum ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni pula dosa orang mukminin mukminat ya Allah, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Dan wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta alaina wa ala walidaina. Ya Allah, anugerahi kami petunjuk-Mu agar kami hamba-Mu yang sanggup mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan kepada kami, mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu melakukan amal soleh yang Kau ridhai. Jadikan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami ya Allah. Jadikan kami golongan hamba-hamba yang kembali kepadamu bertobat ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah, sehingga wafat kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.